Persiapan. Siapa yang tidak? Sip, dia pakai mikir aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mendapat tugas untuk membuat makalah dan Saksikan. dan dengan berjudul media transmisi. Selengkapnya teman saya nanti akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman saya, beliau sudah berikan waktu kepada saya, dan juga kepada Bapak Taufik selaku dosen pengampu serta teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah pada sore hari ini. Baik, langsung saja pada kesempatan sore hari ini kami di sini dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang media transmisi. Di sini media transmisi, apa itu media transmisi dan lain-lainnya akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Baik, tentu saja media transmisi seperti yang disampaikan tadi sama dosen kita bisa mengartikan dari kata media itu apa, transmisi itu apa. Jadi dari situ kita sudah bisa mengambil arti. Media itu adalah alat ataupun sarana. Jadi sedangkan media transmisi adalah penghubung ataupun jalur fisik yang menghubungkan antara pengirim dengan penerima, antara receiver dengan sender. Nah, kalau kita SMS atau dalam chatting media sosial apapun, di situ pasti ada yang mengirim dan ada yang menerima. Nah, media transmisi adalah jalur penghubung. Jalur penghubung yang menghubungkan antara si pengirim dengan si penerima itu disebut dengan media transmisi. Bisa dipahami? Jalurnya ya. Jadi sudah jelas sekali media transmisi adalah penghubung. Nah, tetapi dalam bukti nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengelompokkan atau bisa membagi media transmisi ini menjadi 2 macam. Ada yang guide media dan ada yang unguided media. Mungkin masih bertanya-tanya dalam pikiran teman-teman, apa itu guide media dan unguided media? Guide media itu adalah media transmisi ataupun alat penghubung yang bisa tampak oleh mata, bisa kita lihat, seperti halnya kabel UTP ataupun di sini kabel twisted pair. Sedangkan kabel twisted pair itu ada 2, ada kabel UTP dan ada kabel STP. Nah, itu salah satu contoh guided media. Ada juga isu kabel satelit optik dan juga ada kabel koaksial. Itu salah satu ataupun contoh-contoh dari kabel ataupun media transmisi guided media. Jika di sini kita sudah mengetahui apa itu guided media, kita yang jelas sudah dengan mudah mengetahui unguided media. Dan jelas ini ada kata un atau tulisannya un. Nah, itu artinya kebalikan dari guided media. Kalau guided media itu adalah media transmisi yang sifatnya nyata, yang bisa kita lihat, bisa kita raba dengan indera kita. Sedangkan media transmisi yang unguided media ini adalah yang tidak tampak, yang tidak bisa kita raba, tetapi itu bisa menjadi pengantar, bisa menjadi media penghubung ketika kita akan mengirimkan suatu data terhadap penerima. Contohnya adalah di situ inframerah. Ada inframerah, terus ada gelombang radio. Nah, radio, kita tahu radio seperti apa? Dari pusatnya itu hanya berupa pemancar atau sinyal. Untuk mengantarkan data yang dari pusat radio terhadap pendengar di seluruh masyarakat, maka di situ dikirimkan melalui sinyal. Nah, sinyal gelombang radio itu adalah contoh dari unguided media. Bisa dipahami teman-teman? Nah, contohnya juga yang mudah inframerah. Inframerah Bluetooth, yang terbaru sekarang Bluetooth. Bluetooth kita bisa
bisa membagi tanpa alat yang nyata, tanpa alat yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba. Nah, itu contoh dari unguided media. Dari guided media kita akan kupas lebih dalam. Pertama dari guided media itu ada next. Dari guided media itu ada media transmisi kabel twisted pair. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini adalah kabel yang terdiri dari dua buah kabel, di mana dua kabel itu saling terpilih, yang digunakan pada alat-alat yang sederhana. Jadi kabel twisted pair ini kabel yang memiliki dua buah kabel di dalamnya, kawat tembaga yang terpilih. Kenapa harus terpilih? Kenapa kabelnya itu harus terpilih? Kita lihat semua kabel pasti dalamnya terpilih. Kalau bahasa Maduranya itu apa? Apa yang las? Ya itu. Apa ya? Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa tidak lurus saja? Kenapa harus melingkar-lingkar seperti itu? Nah, di situ ada manfaat dan ada kegunaannya. Fungsi dari pilihan kabel itu adalah untuk mengurangi pengaruh gangguan transmisi. Jadi seandainya kabel itu tidak terpilih, maka pengiriman data, pengiriman sebuah data dari pengirim dan penerima itu akan mudah terganggu. Tetapi ketika terpilih itu akan mengurangi gangguan transmisi seperti crosstalk dan kegagalan dalam pengiriman data. Tuh, kenapa harus dipilih? Ada fungsinya, kenapa dua? Nah, contohnya mungkin ada. Nah, ini kabel twisted pair. Jadi itu salah satu contoh terpilih. Di situ ada terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah sebagai pengirim atau pengirim data, jalurnya data, dan sedangkan kabel yang pertama itu adalah sebagai tendangan. Itu kabel twisted pair. Pada kabel telepon itu menggunakan dua pasang kabel twisted pair, di mana yang kabel pertama itu sebagai pengirim, kabel kedua sebagai penerima, dan sisanya yang dua adalah sebagai tegangan. Itu pada penggunaan kabel telepon. Tergantung bagaimana kebutuhan kita, nanti kita bisa menyesuaikan dengan kabel twisted pair. Jika kita membutuhkan data pengiriman data besar, maka itu otomatis membutuhkan banyak pasang kabel twisted pair. Bisa dipahami? Ya. It's okay. Kabel twisted pair ini ada dua. Yang pertama ada kabel UTP dan kabel STP. Seperti tadi ini masuk pada tugas kita selanjutnya, kabel UTP dan kabel STP. Kalau kabel UTP rinciannya ataupun klasifikasi dari kabel UTP itu macam-macamnya, ada banyak kategori. Sedangkan yang tugas kita adalah Cat 5. Jadi banyak sekali kategori. Ada kategori pertama digunakan untuk membawa sinyal suara, itu hanya besarnya data yang dikirim itu hanya 0,1 kbps besarnya. Sedangkan untuk tugas kita kabel UTP yang kategori 5 itu pengembangan dari kategori sebelumnya dengan tujuan untuk meminimalkan crosstalk dan interferensi. Jadi ketika kita menggunakan kabel UTP yang kelima ini, gangguan ataupun kegagalan dalam pengiriman data itu relatif kecil. Tuh. Dan juga besarnya data yang dikirim itu adalah 125 Mbps. Jadi sudah cukup besar untuk pengiriman data. Jika kita itu per detik, jika kita mempunyai data 1 giga itu hanya bisa kita kirimkan cukup dengan 10 detik. Kalau menggunakan kabel Cat 5E itu. Selanjutnya ada kabel koaksial.
koaksial ini sesuai strukturnya didesain untuk mengirimkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Jadi ketika data kita sudah melebihi dari rata-rata nilainya tinggi, maka kita jangan lagi menggunakan kabel twisted pair. Di situ sudah ada yang namanya kabel koaksial, di mana kabel koaksial ini mengirimkan data itu lebih besar pengiriman datanya. Dan yang terakhir ada kabel serat optik. Nah, kabel serat optik ini malah jauh lebih besar lagi. Tetapi kabel serat optik ini tidak terbuat dari tembaga. Kabel serat optik di situ terbuat dari gelas dan plastik yang bisa untuk mengantarkan cahaya akan melewatinya. Jadi pada kabel serat optik ini kita tidak lagi di dalam kabelnya itu tidak ada lagi tegangan. Seandainya kabel itu disentuh, maka kabel itu tidak akan metro. Ya, itu kabel serat optik. Itu biasa digunakan pada sebetulnya kabel LAN. Nah, itu tidak nyetrum. Dan juga pengiriman datanya ini sekarang sudah bisa mencapai 1600 Gbps. Jadi sangat besar. Ini adalah media pengantar dari media yang paling tinggi untuk mengirimkan data. Bisa kita lihat di situ contohnya seperti apa. Nah, itu kabel twisted pair, ada kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu masih ada pembungkus kabel di luarnya. Itu di mana berfungsi untuk mengurangi juga transmisi data. Terus ada kabel serat optik. Nah, seperti lihat, serat optik bentuknya serabut. Nah, dan itu bukan terdiri dari tembaga, tetapi hanya terdiri dari gelas dan seperti gelas. Data itu dikirimkan melalui yang serat optik tersebut. Jadi tidak ada tegangan dalam serat optik, tetapi di situ hanya data yang dilewati. Tetapi keunggulannya yaitu tadi pengiriman datanya besar, tetapi di situ tetap ada kekurangan. Kekurangan di serat optik itu adalah pemasangan dan perawatannya yang cukup mahal. Selanjutnya media transmisi yang menjadi media yang kedua tadi, kategori dari media transmisi itu ada menjadi media di mana media ataupun data yang dikirimkan itu tidak melewati kabel ataupun sejenisnya, tetapi di situ melalui pertama ada gelombang radio, bisa ada gelombang mikro, ada inframerah. Mungkin bisa ditambah Bluetooth, sinyal Wi-Fi mungkin. Nah, itu juga salah satu media transmisi yang menjadi media. Mungkin sampai di sini ada yang bisa saya sampaikan tentang media transmisi ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita Gaib kita bagaimana? kami yang Ada gaib? Gaib. ada kiranya Banyak. Hah? Iya, Pak. Mas Abidi, Ya, saya. oh ya, Mas Obed, silakan. Itu kita di sini. Ya, Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara bentuk simulasi dari media transmisi yang berupa apa namanya tadi? Gaib. Ya. Mungkin ada salah satu contoh ya dari Mas Haryono yang bentuknya itu berbentuk simulasi. Misalkan antara HP satu dengan HP yang satunya gitu. Iya. Seperti itu. Oke, dengan dasar seperti apa? Oke, pertanyaan kedua, Saya, Mas. Mas Rosia, Ya. Mas Rosia, Mau nanya di tentang kan Anda menjelaskan tentang media transmisi. Iya. Saya mau nanyakan tentang banyak kendala mana antara gaib
transmisi dan unguide. Kendalanya lebih banyak mana kayak itu? Antara terjadinya crash data antara si pengirim dan si penerima. Baik, karena bagus sekali pertanyaan dari dua teman saya. Dari dua pertanyaan ini saya akan jawab dulu yang terakhir, karena yang pertanyaan yang pertama itu bukan berarti susah karena itu butuhkan simulasi. Saya jawab dulu dari pertanyaan saudara saya Musim. Kendala lebih besar mana kendalanya antara yang guided media dengan yang guided media? Ya, kita ketahui bahwasanya guided media itu adalah media transmisi yang berupa benda ataupun melewati ada jalur penghubung. Sedangkan media transmisi yang unguided media itu hanya melewati gelombang tanpa ada medianya. Medianya ada tetapi itu tidak tampak. Tidak tampak dan hanya berupa sinyal ataupun gelombang-gelombang saja. Dan jelas kendala yang saya ketahui dari banyak referensi itu kendala lebih besar lebih banyak pada yang unguided. Kenapa saya katakan lebih banyak yang unguided? Karena medianya itu diantarkan tidak melalui jalurnya. Karena kalau unguided media memancarkan sinyal ketika gangguan cuaca saja maka itu terganggu. Ketika cuaca sudah tidak bagus, misalkan hujan, otomatis radio ataupun kabel dan TV yang pakai antena biasa, itu pasti akan terganggu gambarnya. Kenapa? Cuaca, sinyal tidak terganggu. Jadi terjadi crosstalk di sana. Trouble, ya, jadi tidak bisa normal antara pengirimannya. Tetapi ketika menggunakan yang guide media, yang ada perantaranya, ada medianya, sudah ada rutenya, loh ini orang melewati sini, nah, itu akan lebih kendalanya lebih kecil. Kenapa? Sudah ada rute khususnya. Jadi dia tidak akan menjauh ke sana ke sini, ke selatan utara. Jadi kalau tidak ada rutenya, kecuali kabel alat penghubungnya itu yang error. Diibaratkan kereta api. Halo. Diibaratkan kereta api, guided media ini akan melewati rute kereta api. Jadi ketika akan terjadi error, akan terjadi masalah pada pengiriman, ketika rute tersebut sudah ada yang rusak, dicopot salah satu besinya, ataupun diputuskan, ini tidak akan sampai, akan terjadi crosstalk, trouble. Kereta api akan kecelakaan. Nah, itu contoh realnya dari kendala dari guided media dan guided media. Ya, terima kasih. Bisa terima? Ya. Bisa. Oh, untuk pertanyaan kedua, simulasi seperti apa sih sebenarnya yang guided media itu prosesnya? Kalau simulasi ini saja ya, saya di sini tidak bisa memberikan banyak simulasi, tapi di sini pada materi yang sudah saya uploadnya Pak Opet juga upload di Facebook, di situ sudah ada gambar jelas bagaimana proses pengiriman data yang melalui unguided media. Jadi di situ ini ya, ini ya. Kita lanjuti dengan jawaban ke sini. Oh yang tadi ya, oh yang tadi ya. Misalnya begini ya. Kalau misalkan antara pengirim dan penerima itu misalkan terjadi problem, lantas kalau misalkan seperti unguided, kan di situ kan banyak pemakaian dan juga pengirimnya. Kalau misalkan tertulis terjadi problem juga seperti apa itu? Kalau masalah ya, jadi bagaimana kenapa unguided media jelas ini tidak ada media penghubung? Bagaimana ketika pengguna atau usernya di situ banyak? Bagaimana sistemnya? Bagaimana cara penggunaannya? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di situ pada unguided media sendiri pada sinyal di situ antar si pengirim ini jelas berbunyi sebagai ini. Jadi terjadi apa kemarin? Pertukaran. Kalau dua apa namanya coba saya? Yang kemarin saya belajar
nomor 2. Nah, tapi bisa terjadi sedikit kelambatan. Seperti halnya kita nelpon saja. Nelpon, saya sama-sama nelpon benar, ini akan tertutur, tidak akan nyampai. Nah ini, jadi tetap ada kendala juga dari banyaknya user. Tetap ada kendala, yang jelas akan sedikit melambat dan itu tergantung. Contohnya ini gimana, Mas? Apa wifi apa? Misalkan ya handphone genggam ya. Handphone ya, otomatis ya telepon yang lain itu kan berhubungan dengan tentang kebijakan kita. Ya. Itu biasanya alat apa yang dipakai sehingga itu tidak. Kalau masih alatnya saya tidak tahu karena itu yang kita sudah detail masuk terhadap perangkat ponsel. Saya hanya media transisinya saja. Jadi kalau handphone itu masih ketika saya sudah terhubung terhadap terhubung, maka ini panggilan lain bisa masuk. Panggilan lain bisa masuk ketika di saya diketikkan untuk menerima panggilan. Dan ketika tidak diterima, maka ini tidak akan bisa karena tidak ada koneksi. Karena tidak ada koneksi. Kalau alatnya jadi saya tidak tahu. Kalau alatnya jadi saya tidak tahu. Ya, itu minus. Pertanyaan kedua, media simulasinya. Jadi di sini sudah ada gambar ini penjelasan. Jadi antara dari pengirim di sini. Aduh. Ya kita fokusnya biar lebih enak. Ini contohnya pada handphone saja ya. Pada handphone. Mudahnya seperti ini, Mas. Jadi ya, yang jelas pada guide media itu ada media, tetap media yang itu berupa pemancar dari sinyal itu sendiri. Jadi kalau pada handphone di situ, misalkan di sini adalah daerah A dan ini daerah B, di mana daerah ini adalah memiliki ponsel ini satu. Nah, ketika ponsel satu ini mau mengirimkan data terhadap ponsel 2, baik SMS ataupun MMS dan lain-lainnya. Nah, di sini ketika sinyal yang didapat oleh HP atau handphone pertama itu adalah sinyal tower Z, sinyal tower Y. Ketimbang sinyal tower Y, maka ini sinyal yang ini adalah di bawah sinyalnya ini. Jadi dia akan bisa melakukan pengiriman data dan menerima data hanya ketika melewati sinyal ini. Kenapa? Karena ada redikas. Nah, ketika dia ingin mengirimkan data terhadap HP kedua, maka ini akan melewati pemancar sinyal pertama. Kemudian jika sinyal kedua ini tidak bisa menerima sinyal ini, nah ini harus melewati sinyal yang paling dekat ini, yang punya ini menerima sinyalnya apa? Sinyalnya Y, kita tidak. Tapi kalau ini misalkan ini dari sini bisa ke daerah, ini bisa langsung. Ini, jadi harus melalui pemancar, kemudian baru diterima. Itu kalau HP. Tapi kalau ini kalau sudah daerah jauh, tidak pada satu area. Tapi kalau pada satu area bisa hanya menggunakan satu alat saja, satu tower. Kalau apa ini? Jadi itu. Ya. Perannya satu. Kalau ada kalau HP
Satelit mas. Satelit mas. Ya. Nanti telepon itu fungsi itu apa? Ya ada yang menggunakan, mungkin ada salah satu operator yang menggunakan juga menggunakan apa dari satelit. Nah, ketika satelit ini malah jangkauannya lebih luas. Makanya Kamu anak ngarang-ngarang. Satelit kan. ya. Moderator lagi. Dari HP melalui komputer itu kan yang jelas melalui satelit. HP terkoneksi ke komputer, terus Internet dari internet ya itu orang pakai satelit atau tidak. tergantung sinyal yang digunakan pada komputer itu. Wajib. Kalau kita sering menggunakan sinyal seluler tersebut, tetapi tidak menggunakan sinyal yang ada pada komputernya, maka itu sarananya melalui yang diterima yang komputer, tidak menggunakan yang telepon lagi. Yuk mas. Misalkan SMS Gimana? SMS apa? Arah jauh. Gateway. Moderator dong. menjelaskan apa yang disebut dengan KUPP dan STP. Jadi Mas. dari tema kita karena Ya baik. Saya mas. Bertanya mas. Usul. Kayak gini kan itu masuk ke unguide dan guide. Yang ini masuk ke guide dan unguide media kayak gitu. Nah jadinya tolong kepada Mas Haryono kalau mau menjelaskan itu harus ada referensinya. Apa memang kalau setahu saya yang di sepengetahuan saya kalau telepon itu pasti ada namanya satelit mas. Pasti pakai satelit pasti. Setahu saya, setahu boleh. Saya hanya memisahkan ketika menggunakan tower. Jadi kalau menggunakan satelit ya sama saja. Hanya kita beda perangkat saja. Kalau di sini perangkat yang dihidupkan adalah 2 buah tower, maka kita hanya cukup menggunakan 1 buah satelit. Di mana dari HP pertama mengirimkan dari satelit, baru dari satelit akan mengirimkan HP. Ya. Fungsi tower itu apa mungkin mas? Fungsi tower. Ya fungsi tower kan enggak Ketika kita di daerah tidak ada towernya, itu sinyal susah, data yang dikirimkan juga susah. Jadi jelasnya tower itu untuk peluang dalam pengiriman data. Kita mungkin baru-baru tahun 2002 di zaman lain. Jadi mungkin kita baru merasakan tower sangat merajalela seperti perkampungan itu baru tahun 2000-an ke atas. ya. Kita bayangkan dulu, gak ada orang yang megang HP. Kenapa? Karena di samping mahal, sinyal yang didapat juga susah. Harus ke pinggir pantai ataupun ke puncak gunung. Iya gitu kayak. Misalkan saya ini ya saya karena mungkin saya tidak tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta saya pakai HP sudah dulu. Jadi seperti itu. Fungsi tower sudah jelas sekali. Untuk makanya ada tower kecamatan kota Sunda, tower batang-batang. Kalau kita aktifkan tampilan sinyalnya akan tulis kecamatan batang-batang, kecamatan Gapura. Nah, itu apa? Berarti sinyal ataupun yang Anda gunakan itu menggunakan tower yang ada di batang-batang. Ya. Ya mas. Ya. Sebentar. Ini pertanyaan apa sanggahan? sangkaan. Bukan sangkaan, maksudnya masukkan saja kayak gitu mas. Kan mas ini pakai handphone, kan kata saya power itu gunanya untuk apa? Setahu
saya dari handphone ke tower ke satelit kayak gitu, nggak langsung ke satelit langsung, kecuali kayak gitu. Ya, kecuali 911 langsung telepon ke Amerika Serikat itu bisa Mas, langsung ke satelit. Jadi kan makanya saya sampaikan, kalau di Amerika kita masuk ke langsung, kalau di sana menggunakan ini, kalau di Indonesia ternyata masih menggunakan perangkat ketiga ada satelit. Jadi Bah. Yang jadi itu hanya salah saya. kesalahan itu Mas yang perlu dibenarkan. Yang saya lihat masih ada medianya. Ketika ini adalah menggunakan pengirimannya tidak berupa kabel, berupa gelombang. Iya. Gelombangnya itu, saya tidak menjelaskan bagaimana proses kinerja HP. Saya tidak tahu kalau kinerja HP seperti apa. Tapi ini salah satu contoh bagaimana proses pengiriman dan penerimaan data. Contoh mudahnya, nggak usah jauh-jauh lah. Bluetooth, kalian itu kan bagi tentang PBB-nya. Jadi sudah bisa BBM. Jadi sudah Bluetooth, kirim foto Pak, FBI. Ini Bluetooth. Jadi ini sudah dari hanya dua pangkat Menunjukkan jarak. di sini Jarak. ini adalah contoh Android media yang menggunakan Bluetooth yang ada pada perangkat saya yang perangkatnya baik. Tapi ketika di perangkat saya tidak ada medianya, tidak tersedia di sini Bluetooth, maka cuma dua yang tidak bisa ambil. Kenapa tidak ada koneksi? Itu saja yang paling mudahnya. Tidak usah merambat jauh ke HP lagi. Itu hanya permisalan dan saya bukan teknisi HP jadi saya tidak tahu. Bukannya teknisi HP Mas, tapi prosesnya itu yang Mas. Pertanyaannya selanjutnya. Ya Pak. Iya. Tadi sudah benar dijelaskan. Terus kali. Yang dari media itu tadi apa? Parsial sama gelombang radio. Apa lagi tadi? Gelombang mikro. Gelombang mikro. Nah, kalau boleh saya apa namanya dengan kata lain ini bisa kita katakan gelombang elektromagnetik atau biasa kita dengan satelit. Nah, di awal itu sempat saya jelaskan kemarin ada dua media kan ya, ada dua media dasar dan pertama adalah media wire sama mana saya ada dua kan ya? Di awal Iya Pak. ya benar. Ada dua media berdasarkan topologinya. Jadi ada yang biasa kita sebut dengan guide, atau yang kedua adalah unguided media atau biasa kita kenal dengan wireless atau tanpa kabel. Sama kabel semua kan? Iya Pak. Nah perbedaannya apa? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar itu tentang guide media dan unguided. Kalau saya gambarkan, ini misalkan aliannya, ini adalah sumbernya, ini adalah resepnya. Maka kalau menggunakan guide media, kita sudah bisa menentukan kemana saja alurnya, kemana saja tujuannya, atau kemana saja sumbernya yang akan mengirim data. Misalnya kalau kabel kita kan sudah jelas ya. Ini tujuannya kemana? Koncokan itu bukan ya? Koncokan itu bukan ya?
kalau menggunakan yang Wide. guide itu artinya apa? Guide itu kan petunjukan ya. Guide itu adalah petunjuk. Nah, berbeda dengan apa namanya yang menggunakan guide media. Ini tidak ada petunjuknya. Nah, di sini dijelaskan tanpa kabel. Nah, kalau tanpa kabel, artinya kita tidak bisa menentukan pojoknya di mana kan gitu ya. Data sinyal ini itu dikirimkan, apakah langsung ke sini atau dia ngeblok dulu ke sini? Ya, atau dia ngeblok dulu? Misalkan di sini ada tembok, misalkan di sini ada tembok, sedangkan di sini adalah pengajar, kemudian di sini adalah receiver. Nah, kalau menggunakan Android media, kita tidak bisa menentukan ujungnya atau alurnya kemana saja. Kamu lewat sini loh nanti, nggak bisa. Tapi yang namanya media, dia dipancarkan berdasarkan ring dari peralatannya. Dia akan dipancarkan apa? Di sini, karena di sini mantul, di sini temboknya itu kan kiri, berarti mantulnya 90 derajat ke atas. Ke sini dulu, di sini ada tembok, mantul lagi ke sini, baliknya sampai. Itu yang menggunakan Android media ya. Kita tidak bisa menentukan. Yang kita bisa tentukan apa? Ini. Yang bisa kita tentukan apa? Yang bisa kita tentukan itu hanya kira-kira jangkauannya berapa, kira-kira range of rate-nya berapa. Nah, perkiraan itu dari mana? Perkiraan itu tergantung dari peralatan yang kita pakai. Kita dari situ. Ada peralatan jaringannya ya? Ada peralatan ya. Nah, kalau kita menggunakan yang anten itu namanya anten apa? Itu namanya anten gelombang elektromagnetik. Orang dulu bilangnya gelombang radio. Jenisnya adalah direksional. Kita harus tahu ya, setiap peralatan yang kita punya, kita harus tahu ya. Ini powernya berapa, dB-nya berapa, kemudian coverage-nya berapa. Nah, ini namanya direksional. Jaraknya atau cover area-nya atau coverage-nya itu hanya 8 derajat. Jadi dia hanya memanjang 8 derajat. 8 derajat kecil kan? Ya, 8 derajat kecil kan ya? Dia memanjang ke sana. Nah, kalau mana yang di sampingnya? Kita tidak akan tercover. Yang di sampingnya. Jadi anten yang begini, ini hanya memancarkan 8 derajat. Karena anten ini memang direksional, dirancang itu seperti itu. Nah, kalau misalkan saya mau yang apa namanya yang lebih luas jangkauannya yang mana? Kan ya. Omni kan ada yang panjang lagi kan? Ada di sini. Oh di sini ya. Nah itu namanya anten omni ya. Nah omni ini jangkauannya berapa? 360 derajat. Ya, jadi sekeliling area. Yang kita bisa kira-kira, itu kan hanya ini saja kan? Ini 8 derajat, berarti nanti kira-kira sinyalnya berangkat antara di sini. Tapi kalau yang begini, itu nggak tahu kita berangkatnya kemana dulu, kalau di sini, kalau di sini, sehingga dia sampai pada tujuan. Kita nggak tahu. Itu gaya media sama unguided media, kira-kira seperti itu layarnya. Nah kemudian tadi ada yang tanyakan lagi, lebih baik mana menggunakan gaya media dan unguided media? Sudah benar tadi. Ya lebih baik mana? Kita tergantung dari tujuannya gitu. Kebutuhannya apa? Kalau menggunakan kabel, contoh kecil saja, nggak usah satelit nanti juga contoh kecil misalkan jaringan ya. Kita punya ruangan ini 40 komputer misalnya. Kemudian kita mau sambungkan semua. Kalau jelasnya berdekatan seperti ini, itu apakah lebih baik mana? Kira-kira kalau misalkan saya cukup menggunakan satu anten saja, tapi bisa di broadcast ke situ, atau saya harus cari kabel terus? Anten, Pak. Yang jelas, pertama, kalau menggunakan anten fleksibel, kita mobile ya, keuntungannya ya. Mobile ya, bisa kemana-mana kan, selama coverage-nya. Itu.
lebih murah ya. Ya, lebih murah kan karena hanya dua antren, kemudian penerimanya kan sudah ada juga. Itu di antara banyak keuntungan salah buahnya adalah itu. Kemudian kalau menggunakan kabel, ya jelas yang pertama biayanya lebih mahal. Kemudian jelas tidak mobile kan ya, karena kalau kabel keleweran sana kemari, kalau satu buah seperti ini 40 orang dan melajar, ya utambut tendang kalau kesana, itu ya. Nah, lebih baik mana? Tadi secara teknis juga dijelaskan, kalau menggunakan media kabel itu sangat lebih kuat daripada serangan dari luar ya. Misalkan cuaca atau apa, karena dia tidak ada intervensi dari luar. Yang menjadi intervensi utama itu adalah atenuasi kelemahan sinyal. Jadi kalau terlalu panjang kabelnya pasti ada kelemahan. Itu yang bisa dijelaskan dulu. Ada kelemahan. Berapa kelemahan sinyalnya Pak? Nah, tergantung dari jenisnya yang digunakan. FPP atau UTP atau koaksial atau FO tergantung. Kalau kita nanti karena kita kan banyak berkecimpung di dunia komputer ya, dari komputer jadi nanti yang banyak dipakai adalah jadi kedepannya yang banyak akan dibahas adalah kalau menggunakan STP atau UTP ini kira-kira maksimalnya hanya 100 meter saja. Jadi kalau ya perkiraan masih diterima data dengan baik itu maksimal 100 meter. Kalau di atas 100 meter ya tentu berbeda karena sudah ada permansinya di sana. Jadi hitung-hitungnya itu ketemunya nanti 100 meter. Ya paham ya? Nah bagaimana menggunakan kalau misalkan 100 meter sudah lebih tapi kita masih mau panjang lagi Pak, kita mau keluar. Maka ada yang dinamakan sebagai pemantau makanya nggak mungkin di GSM itu dari Jakarta dia hanya ada satu tower saja, ada satu tower saja, kemudian seluruh Indonesia connect itu nggak mungkin kan ya? Iya Pak. Karena ada permansinya di situ, tergantung dari frekuensinya berapa, panjangnya juga bisa dihitung berapa. Makanya digunakan namanya repeater. Repeater itu mana? Repeater itu yang tower itu. Jadi fungsi tower itu apa? Karena kalau perambatan elektromagnetik, karena yang digunakan elektromagnetik ya, gelombang radio kan ya. Perambatannya itu kan bisa macam-macam. Yang pasti dia melalui udara. Bisa melalui udara. Ya. Melalui udara. Sama halnya hotspot, contoh nyata misalnya hotspot begitu ya. Atau HP. Ketika kita berada di ruang tertutup atau baik terang, HP itu enggak ada sinyal. Iya. Ya. Atau hotspot misalnya, ketika kita di sini antenanya misalnya, kita ada tembok, di sini ada tembok lagi, di sini ada tembok lagi, maka ada berapa banyak tabrakan nanti untuk menyampaikan pesan ya. Jadi tower itu kemudian timbullah tower yang sangat tinggi, di mana hal-hal yang bisa menghalangi dia ada di bawahnya sini. Sehingga dia lost land offset namanya. Lost land offset. Nah kalau lost begini itu lebih mudah untuk diterima kan ya. Lalu gini ya. Iya Pak. Karena tidak ada halangan. Bayangkan saja kalau towernya satu di sini. Karena halangannya kan akan banyak ya. Salah satu kalau satelit nggak perlu tower begini. Taruh di atas tanah. Karena punya parabola. Iya. Parabola taruh di bawah tanah juga bisa. Ini langsung ke atas. Yang penting atasnya tidak ada rumah di sini mengambang. Yakin ya? Ya Pak. Gimana nih? Ya Pak. Ya Pak. Kemudian nanti kalau dipelajari juga ada media komunikasi itu teknologinya macam-macam. Ada yang menggunakan GSM sama CDMA. GSM sama CDMA. Jadi coba dipelajari, saya agak lupa. Itu jenis-jenis media
menggunakan perbedaan berdasarkan media transmisi yang digunakan. Itu ada yang sambungannya ke menggunakan peer-to-peer tower itu, ada juga yang langsung satelit. Makanya muncul yang namanya USS, ada TDMA, ada CDMA, ada apa lagi yang jelas kalau ini code menggunakan kode, yang ini menggunakan waktu, time, yang ini menggunakan global itu semua. Saya agak lupa nanti kalau dicari. Satelit, nah banyak sekali nih satelit. Begini, jaringan itu kan dipasang berdasarkan regional, berdasarkan daerah, berdasarkan area, kecil-kecil. Nah, pemilihan media mana yang baik? Apakah menggunakan kabel, apakah menggunakan gaya sistem? Tentu saja kalau misalkan medianya kecil seperti ini, kita bisa memilih yang besar. Kalau mau fleksibel, simpak, agak pas. Tapi kalau sudah di antara jarak 1 sampai 50, 1 sampai 60 meter, kita bisa menggunakan. Kira-kira ada banyak nggak satelit itu digunakan untuk apa? Nah, ada ya. Kalau kecil seperti ini, kok perlu yang satelit kan? Sini aja oke Menyebarkan. sama fungsinya dengan kabel ini. Ya pakai satelit kan ya. Karena itu nanti GPS itu namanya Global position, global position state, Pak. positioning Sistem. sistem global positioning. Boleh. Ada yang begitu. Oh, satelit. Pernah saya jelaskan tentang jaringan ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada ini ya. Kalau yang kecil sendiri LAN-nya. LAN, kemudian agak besar lagi menjadi WAN, ada MAN, ada besar lagi jadi MAN, kemudian ada internet. Nah kalau bayangkan saja kalau misalkan dari sini, dari benua Indonesia ke benua Afrika, itu kira-kira menggunakan media apa ya? Media Unguided, Pak. pakai Unguided. ada yang mampu nggak? Ada kabel koaksial ke sana? Ada yang ke sana? Ya mampu saja kan ya gitu. Tapi kan harus diperhitungkan juga biayanya, estimasinya, waktunya, efisiensinya. Belum lagi kalau misalkan di tengah laut kena gigit putri duyung, kan kita nggak tahu. Kan nggak tahu kan ya. Jadi yang paling gampang digunakan ini ya unguided. Unguided yang mana? Unguided itu yang di gelombang mikro. Nah, kalau unguided ini seperti yang tadi saya bilang, di sini ada pohon. Kalau ditaruh, misalkan unguided ini menggunakan gelombang mikro, antennya sudah berapa giga. Kemudian di Indonesia ditaruh di Jawa Tengah ya, menghadap ke Afrika. Yang Afrika juga begitu, menghadap ke Indonesia misalnya. Karena bumi itu kan bundar. Bumi bisa di mana? Iya. Kalau kita menggunakan anten di sini, Afrika juga menggunakan anten. Ini kira-kira kemana nih? Jelas semua. Bisa kan ya? Kira-kira kemana saja? Masa ini sih? Padahal ini ditaruh di atas tower 50 meter. Nanti ada banyak gedung di atas 50 meter. Ribet, mereka ribet. Nah, maka dibuatlah sebuah satelit ya, sebagai apa? Sebagai BTS. Base Transmit Station.
stasiun pemancar. Yang ini komunikasinya ke atas dulu, mana biasanya? Ini, yang ini lurus ke atas dulu, baru dari sini kan gampang pemancarnya. Sama yang semua aja. Iya. Sudah simpel saja, sama dengan anten biasa. Kalau ada gangguan ya, kan yang sama gitu aja. Cuma anggaitnya di sini tergantung. Mana? Ininya tergantung. Contoh kecil saja, misalkan anggaitnya yang kita gunakan sebagai hotspot, mungkin frekuensinya hanya 2,4, jangkauannya hanya 100, 200 led offset. Artinya tanpa halangan. Ya, led offset. Tapi kalau yang satelit tidak mungkin pakai 2,4. Ada apa kan ya? Sama-sama anggait juga. Yang digunakan gelombang mikro ini. Kalau yang gelombang radio ini kayak radio, AM/FM, kemudian UHF, VHF. Talkie-walkie itu masuk di sini. Gelombang radio, talkie-walkie. Biasa ya Pak. Kontak itu. Kontak itu masih di kabel ya. Ininya. Kalau inframerah ya inframerah. Ya kejadian. Kalau kayak pemancaran sinyal nih Pak, kan Apa? ini ya Pak, banyak program kan ada kartu GSM, ada Telkomsel, ada XL, ada Smart itu. Apa mungkin tidak terjadi benturan Pak? Saya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi sama. Ini SM, Telkomsel dan lain-lain. Kemudian ada namanya protokolnya tadi pakai apa? GSM jadi Ada pakai HP atau jaringan komputer sebagai disinkronkan. Apapun device-nya, apapun vendornya, kita kembali ke minggu depan ada yang namanya protokol. Masih ingat? Apapun vendornya, protokol itu perintah. perintah. Protokol. Ya. Aturan ini ya. Aturan. Kembali ke sana. GSM pun, CDMA pun, kalau menggunakan aturan protokol yang sama, nanti akan saling bisa berkomunikasi. Itulah fungsi dari protokolnya. Ingat, apapun kalian mau buat alat komunikasi seperti apapun, mau buat pabrik sendiri, itu asalkan pedomannya protokol itu bisa berkomunikasi. Protokol yang mana yang digunakan tergantung. Kalau hanya jaringan internet saja yang digunakan, itu bisa menggunakan VIP. Tapi kalau di luar lagi ada yang namanya protokol OSI yang kemarin kita bahas. Oh ya sih. Masih ingat ada berapa OSI? 7. Ya, aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, database sama physical. Kalau yang SPP ada 4. Aplikasi, network, internet sama transport. Lihat, ada lagi mana? Ini minggu depan sebelum presentasi berikutnya atau setelah presentasi berikutnya kita coba ya ini ada. Oke. Paling tidak biar sedikit tahu lah tentang. Karena nanti kita dari berbagai macam banyak media ini yang bisa kita kerjakan itu yang ini ya. VIP ya. Sama gelombang elektromagnetik mungkin pakai anten poin itu bisa kerja. Tapi kalau yang namanya fiber optik nggak bisa kita praktek sebagainya. Atau kalau yang di rumah ada punya fiber optik. Ya, UTP yang cat 5E tadi sudah dijelaskan. Cari yang mereknya Belden. Boleh Belden, Australia, USD. Harganya per meter 3,5 sampai 2.000. Kalau per boxnya itu 305 meter, harganya 1.050-an. Berarti per meternya sekitar 3.000. Kemudian kabel SD maksimumnya 1 biji. Tadi nggak disebutkan konfigurasinya.
Biar nanti sekarang kita Iya, betul. kalau boleh. Oh iya. Ada pertanyaan? Minggu depan, ini minggu depan banyak dibahas juga tentang sinyal digital, perambatan sinyal. Nanti materinya saya kirim lagi. This is countdown. Siapa ya? Ada pertanyaan? Makalahnya kalau yang di rumah, yang di rumah, makalahnya kan materinya kan saya kirim. Nanti makalahnya itu di filenya sebelum presentasi, yang ini ada satu hari sebelumnya di upload dulu. Yang benar ya. Oh siap. Kalau bisa biasanya. Nanti satu hari sebelum presentasi harus di upload di Facebook. Namanya bisa lihat semua ya. Ya bisa belajar itu semuanya. Oke. Ya, mana pertanyaan? Saya ini Terus